Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah beberapa kisah dan juga akhlak teladan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu berkata yang baik, memuliakan tamu, dan menghormati tetangga merupakan tindakan-tindakan yang mempunyai dampak positif bagi si pelaku maupun bagi orang lain. Ketika perilaku mulia ini selalu ditekankan oleh Rasulullah SAW supaya manusia mempunyai kepribadian dan akhlak yang mulia. Perkataan demi perkataan yang keluar dari mulut selalu tertata dan kemurahan hati terhadap orang lain menjadi tradisi umat manusia. Dalam kitab As-Sahih, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Rasul yang menerangkan pentingnya tiga perilaku mulia ini. Sahabat Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik, atau jika tidak bisa lebih baik diam. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komentar yang sangat baik atas hadis ini dalam kitab Fathul Bari. Dia berkata, hadis di atas merupakan salah satu sabda Rasul yang termasuk kategori Jawami'ul Kalim atau singkat namun padat maknanya. Hadis tersebut menyinggung tiga hal sekaligus yang mencangkup kemuliaan, perilaku praktis, dan juga sopan santun berbicara. Di antara kosakata yang terdapat dalam hadis tersebut, yang perlu kita bahas di sini adalah kata yu'minu yang berarti beriman. Keimanan yang dimaksud di sini adalah keimanan yang sempurna yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan mencapai ridhonya. Inti dari keimanan adalah keyakinan dan kepatuhan. Kosakata kedua yang perlu diperhatikan adalah al-yaumul akhir, yang maksudnya adalah hari kiamat di mana semua amal perbuatan manusia akan diberi balasan. Fal yukrim jarahu, memuliakan tetangganya adalah kosakata penting lainnya yang mempunyai arti hendak orang tersebut berusaha melakukan kebaikan-kebaikan untuk tetangganya dan pada waktu yang bersamaan menahan diri dari melakukan hal-hal yang merugikan, mengganggu, dan menyakiti tetangganya tersebut. Kosakata keempat yang perlu disinggung juga adalah fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamunya, yaitu dengan menyajikan hidangan kepada tamu dan memperlakukannya dengan baik. Melalui pengamatan sekilas saja kita bisa menyimpulkan bahwa hadis tersebut mempunyai makna yang dalam mengandung nasihat dan petunjuk yang berharga. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah seseorang selalu menghiasi mulutnya dengan kata-kata yang baik dan menahan diri dari mengeluarkan kata-kata yang baik. Salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah selalu menghiasi mulutnya dengan kata-kata yang baik dan menahan diri dari mengeluarkan kata-kata yang buruk. Menata pembicaraan merupakan satu jenis kebajikan yang mempunyai manfaat yang besar, tidak hanya bagi orang yang melakukannya, namun juga bagi orang lain yang mendengarkannya. Oleh karena itu, dalam hadis ini Rasulullah SAW sangat menganjurkan hal-hal tersebut kepada kita. Beliau menegaskan bahwa
Di antara indikator kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang adalah manakala dia selalu menghiasi mulutnya dengan perkataan-perkataan yang bermanfaat bagi kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Manfaat dari perkataan yang baik ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang mengucapkannya saja, namun orang lain juga turut merasakan kebahagiaan dan ketenangan bila mendengar perkataan itu. Di samping itu, pada waktu yang bersamaan, seseorang harus menahan dirinya dari mengeluarkan kata-kata yang baik menimbulkan sakit hati ataupun kemafsadahan lainnya. Terlebih lagi, bila kata-kata tersebut bisa menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbahu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Iman seseorang tidak akan sempurna kecuali bila hatinya telah lurus atau bersih. Dan hati seseorang tidak akan lurus kecuali jika lisannya telah terjaga dari ucapan-ucapan yang kotor dan keji. Imam At-Tabrani juga meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang hamba tidak akan sampai pada tingkat keimanan hakiki kecuali setelah dia mampu menjaga lisannya." Maksudnya adalah hingga dia mampu menahan mulutnya dari perkataan-perkataan yang tidak baik. 2. Banyak berbicara yang tidak berguna adalah sumber malapetaka, dan sebaliknya, menjaga lisan dari ucapan-ucapan kotor dan dosa adalah sumber keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda keislaman yang lebih baik dari seorang adalah ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Membicarakan hal-hal yang tidak ada gunanya bisa menghapus pahala amal kebajikan dan menghalangi kita masuk surga. Bila seseorang muslim akan berbicara, hendaknya dia mempertimbangkan dulu manfaat pembicaraannya tersebut. Bila dia yakin bahwa apa yang akan dikatakan itu membawa kebaikan dan pahala, maka bolehlah dia mengatakannya. Namun, bila dirasa perkataannya itu jelek dan akan menimbulkan kebatilan atau dia masih ragu-ragu akan kemanfaat omongannya, hendaknya dia menahan diri dan tidak mengungkapkannya. Sikap seperti ini lebih baik dan lebih aman bagi dirinya, karena setiap perkataan yang keluar dari mulut seseorang pasti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Bila perkataan itu baik, maka akan mendapatkan pahala, namun bila jelek, maka akan mendapatkan siksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surat Qaf ayat 18. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulki laha bal la yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya bila seorang hamba mengucapkan perkataan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menganggap perkataan itu biasa-biasa saja, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut sebab perkataan baiknya itu. Begitu pula bila seorang hamba mengucapkan perkataan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan tidak menganggap perkataannya biasa saja, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka jahanam sebab perkataannya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tepat juga bila dalam uraian ini dipaparkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'az radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa
Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang paling banyak menyungkurkan manusia ke dalam neraka kecuali akibat dari perkataan mulutnya. Sekian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.